Oke, kita langsung saja dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan nih. Iya, baik. Jadi saya gimana nih Pak Ustadz? Langsung Ini jadi mayat. calon mayatnya di mana Sebelum, ini, Ustaz? sebelum sampai ke situ, kita inikan dulu. Jadi tadi alatnya itu adalah yang pertama kita siapkan adalah talinya ya. Nah untuk tali ini dia bisa kita ambil dari kain kafannya sendiri. Di ujung kain kafan itu biasanya bisa disobek. Iya. Ya. Atau karena ini sudah kita siapkan memang. Ini pun dari kain kafan itu kita ambil. Nah untuk jumlah tali itu tidak ada ketentuan yang baku dari syariat kita. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Bisa 5, bisa 7, ya, bisa juga 9. Nah, apakah harus ganjil? Memang sebagian ulama ada mengatakan yundab misalnya disukai untuk ganjil. Iya, Kemungkinan mereka berdalil dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai ganjil gitu kan. Ya, jadi sebagian besar dari para ulama mengatakan ganjil. Tapi sebetulnya tidak wajib ganjil itu, ya. Jadi cara pertama setelah kita punya tali, kita rentangkan dulu tali, kita anggaplah di sini tempat. Ini praktek aja ya. Kalau aslinya seharusnya dianjurkan di atas meja kecil, ya, meja panjang. Betul. Supaya si jenazah tadi ada pemuliaan di situ. Karena memuliakan jenazah itu sama seperti kita memuliakan orang yang masih hidup. Tidak boleh asal letak begitu saja begitu. Tapi karena ini kita tempatnya sedikit, kita anggaplah ini nanti di atas meja begitu ya. Betul. Jadi pertama kita rentangkan ke-7 tali ini tadi atau ke-5 tali. Kita pakai 5 saja ya. Iya. Dan panjang tali ini juga bervariasi, tidak mesti sama. Kalau di bagian kepala dan kaki itu tidak sama panjang dengan yang di badan, tergantung kebutuhan juga. Iya. Ayo kita coba. Ya. Kita rentangkan sebanyak 5 tali dari tengah dulu. Ya. Ya. Di sini. Bentar, Ustaz. Agak nggubet. Nah, ini yang agak pendek ini panjang juga nih, ya. Ya. Ini kita letakkan di sini, saya. Untuk bagian kepala. Nanti kita pas-paskan saja ya. Iya. Oh, ini panjang juga nih. Ada yang pendek sedikit. Ada, Ustaz. Oke. Ini untuk kaki ya. Oke. Kelima Ustadz ya. 5, Ustaz ya. Nah, ini 5 berarti yang kita hari ini Ustaz ya. 5. Setelah selesai begini, setelah selesai kita rentangkan tali, Iya. ya. Atau agak geser ke sana sedikit lah ya. Boleh, boleh. Depan boleh. Sedikit saja. Biar enggak ini kali saya. Iya. Oke. Setelah tali direntang, tali pengikat, baru langkah selanjutnya kita membentangkan kafannya. Iya. Ya. Kafannya itu ada 3 lapis. Ya. Itu disunahkan 3 lapis karena Rasul SAW juga di kafani dengan 3 lapis. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kufina Rasulullah SAW fi salasati aswab. Rasul SAW itu dikafani dengan 3 lapisan. La qamis wala imamah. Tidak ada pakai gamis, tidak ada pakai imamahnya. Ya. Walaupun memang di dalam mazhab Syafi'iyah atau di beberapa mazhab dianjurkan juga untuk pakai gamis, tapi sebenarnya tidak mesti. Begitu. Ini langsung kita Nah, ini coba kita rentangkan dulu. calon mayat, ya kan? Ada Nah, ini asli mayatnya itu Ustadz, bentangin juga. mengenai 3 lapisan tadi, apakah baku harus 3 atau boleh lebih atau memang wajibnya 3 aja gitu? Coba diposisikan tengah dulu sebentar ya. Posisikan tengah tali tadi. Mana tali tadi? Nah, itu Ustadz. Naik agak geser sedikit ke bawah. Ke bawah. sini. Op. Iya. Udah, begitu ya. Nah, untuk kain itu yang wajib ya, itu sebetulnya mencukupi untuk menutupi seluruh aurat si mayit. Itu wajib sekali. Nah, 3 ini tadi, ini juga dicontohkan cara pengkafanan Rasulullah SAW dan mayoritas para ulama mengatakan minimal itu 3. Ya, al-afdal salasah 3 begitu. Tapi kalau seandainya tidak cukup, nggak ada bahan, tidak ada bahan segala macam, minimal dia bisa menutupi seluruh aurat daripada si mayit. Iya. Biasanya tidurnya sana? Oh, Belum. Nah, sekarang ini lapisan pertama. Ini lapisan pertama kan lebih lebar. Iya. Ini karena sudah kita jahit. Nah, ini juga sebagai catatan bagi kaum muslimin di rumah semuanya, bahwasanya kain kafan itu tidak ada larangan untuk dijahit. Oh, boleh ya. Dia bukan seperti pakaian ihram. Kalau pakaian ihram memang kan tidak berjahit. Boleh. Tapi kalau kafan tidak mengapa. Contohnya ada kasus seperti ini. Kafan kita, kafan standar Indonesia itu kan seperti ini saja dia. Iya. Kecil, Lebarnya itu
Tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, sebegini saja lebarnya. Ini tidak akan mungkin bisa menutupi Oh, nggak cukup. seluruh tubuh si mayit, ya kan? Maka solusinya bisa digabung, disambung dia. Dijahit dua ini jadi satu, Iya. seperti contoh ini Seperti tadi. yang ini ya. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak cukup? Misalnya ini udah kita jahit lapisan pertama, lapisan keduanya kita nggak cukup misalnya Ini begitu yang kan? standar Indonesia. Ini lah. standar Indonesia begitu. Solusinya ya pada lapisan kedua nanti dengan lapisan ketiga posisinya tidak sejajar. Ya, nanti kita contohkan. Dan ini setelah kita pasang lapisan pertama ya dianjurkan sekali untuk dikasih wangian. Wangian, Ya, ya. wangian. Wangian ini Mm-mm. bisa pakai bukhur. Bukhur itu dia asap. Kayak asap gaharu ya kalau Gaharu kita ya. gaharu. Nah, itu bisa bagus dikasih sebanyak-banyaknya supaya sebagaimana kata hadis Rasulullah SAW, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaknya dia memperbaiki, memberikan sesuatu yang terbaik dari jenazah dari kafan tersebut. Iya. Ya, mulai dari yang terbaik ya. Walaupun terbaik itu tadi di Tergantung kalangan para kondisi, ulama ya? mengatakan, ada yang mengatakan sebagaimana dia berpakaian pada hari rayanya. Jadi pakaian hari raya dia itulah pakaian terbaiknya begitu kan, kualitasnya paling tidak. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Iya. Mubalaghah misalnya begitu di dalam kafan juga tidak diperbolehkan. Nah, setelah selesai ini kita kasih wangian ya di seluruh kafan ini, Iya. lapisan pertama. Setelah dikasih wangian ya, atau bisa juga pakai kafur barus Iya. atau pakai minyak wangi, Mm-mm. tapi usahakan jangan yang beralkohol, khurujan minal khilaf gitu ya. Iya. Karena Keluar dari khilaf lah. iya, kita keluar dari khilaf para ulama mengatakan alkohol boleh atau tidaknya, sebaiknya pakai minyak wangi yang tidak beralkohol. Iya. Nah, Selanjutnya, setelah selesai lapisan pertama, baru kita rentangkan lagi untuk lapisan yang Kedua. kedua. Nah, ini tadi nih. ini kan kecil ya nih. Iya. Cara Nah, tarik makanya- triknya nih Ustadz. Ini agak dimiringkan sedikit ke sana, Oh, agak di ujung. Keluar agak apa diujungkan ke sedikit. dalam? keluar agak keluar. Dah, seperti ini. Gini saat. Ya. Ini kan agak berat ke kemana ini? Berat ke kanan ya? Sana, Sat. Berat ke kanan. Nah, juga setelah double-kan setelah ya. ya, setelah itu kita kasih juga lagi Mm-mm. minyak Minyak wangi Wangi. di atas lapisan kedua ini tadi. Oh. Kemudian lapisan yang terakhir, Mm-mm. ya ini kan, nggak salah Iya. kan? Mana? Buka dulu. Sat. Iya. Ah, Itu. ya. Iya, betul. Ini lapisan yang ketiga, diberatkan ke arah sebelah Sebelah kiri. sini. Oh. Ya, Timpa Sat ya? iya Dikit ya? timpa, tapi dia agak berat ke kiri. Tarik sedikit ke sana, Nasri. Ini. Ah, begini ya. Oke. Ujung sedikit, udah. Nah, ini Setelah selesai ini juga dikasih minyak Minyak wangi. minyak wangi juga. lagi. Minyak wangi. Mm-mm. Nah, setelah selesai ini sudah siap. Ini sudah Siap persiapan untuk diletakkan jenazah di atasnya. Iya. Oh, saya pernah lihat ada kapas-kapas di sini Sat, untuk jadi bantal-bantalannya itu. Mm-mm. Nggak mesti habis, Sat. Soal penggunaan kapas, ada juga yang membuatkan seperti sempak gitu kan, celana dalam. Iya. Itu pertama, kalau tujuannya adalah untuk kebutuhan, misalnya supaya lebih menutupi aurat, Aha. Iya. itu maka tidak mengapa. Tapi kalau ada sesuatu yang memang diharuskan, Mm-mm. maka tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya. Adapun penggunaan kapas tadi seperti kita katakan untuk menutupi dua lubang hidung, ya, dua telinga, juga termasuk kemaluan misalnya begitu kan. Maka memang di sebagian saya pernah baca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekh Wabah Zuhaili, memang beliau termasuk yang menganjurkan untuk penggunaan kapas itu tadi.